Hai, kita akan melanjutkan kembali di bagian organization dan kita akan mengerjakan sekarang untuk create-nya ya. Jadi kita buka kembali controller organization, control P, organization controller. Ya ini. Nah, ini sebenarnya kalian tidak perlu buka setbarnya ya. Kalau kalian sudah tahu nama filenya, kalian bisa tekan control P, kemudian lakukan pencarian. Ini kita copy, kita paste ke sini ya, create. Kemudian ini dihapus, ini jadi organization create, kita ganti judulnya create organization. Kemudian kita buat view-nya. Buka terminal php artisan make -2 view paste. Dan arah panah atas sekalian ya untuk edit. Oh ya, ini kalau kalian lihat ini ada error. Ini sebenarnya bukan error ya. Karena kalau dijalankan itu aplikasinya baik-baik saja. Ini gara-gara IntelliSense dia tidak mengenali ini ya. Kalau kalian mau hilangkan, kalian bisa tambahkan query. Ya ini sama saja ya. Cuman ini kalau mengganggu visual kalian karena ada tanda merahnya, kalian bisa tambahkan query. Tapi ini saya tidak perlu tambahkan ya, karena sebenarnya dia tidak error. Kalau sudah, kita buka create, tekan control, kemudian klik ya. Control A, delete. Kemudian buka sidebar, kalian bisa ambil dari student ya, atau kalian bisa control P, student slash create. Dan diklik, control A, copy, ini di close, kemudian di paste. Kemudian kita cari student ya, control F, cari student, replace menjadi organization. Dan tentang AB-nya replace all. Di organization ini bukan name ya, tapi kita lihat database-nya. Ini ya, leader name. Ini tidak perlu diinput ya. Yang diinput itu cuma ini. Nanti pada saat kita menginput data organization, kita akan mengambil ID-nya. Nanti ID-nya sudah didapat, baru kita input juga di tabel organization leader. Makanya di formnya itu tidak ada organization ID. Beda kalau one to many ya. Kalau sekarang kita ganti name ya. Name kita ganti menjadi leader name. Replace all. Ini tidak perlu huruf besar ya. Leader. Ini input tipe text. Kalau sudah di refresh ya. Sekarang kita tangani bagian store-nya ya. Dan ini juga sama. Kalian bisa buka lewat sini atau tekan Ctrl P, cari student controller. Jadi perbiasakan lakukan seperti ini supaya kalian tidak perlu buka tutup sidebar-nya ya. Ini di copy ya. Ambil saya dari store-nya, kita copy, ini langsung di close. Ini kita ganti jadi ya. Sekarang studentnya kita ganti menjadi organization ya. Organization, ini juga organization. Tapi ini dia huruf kecil ya. Data berhasil ditambahkan. Kita tidak butuh name, tapi kita butuh namanya leader name ya. Ini leader name. Kemudian ini dihapus. Ini nama organisasi. Copy, kemudian di paste. Kemudian ini copy lagi keduanya, alt sih bawa. Ini kita ganti jadi leader name. Ini Ctrl D, nama pimpinan. Kemudian pada saat kita input data organisasinya, kita akan menginput juga data organization leader. Dan kita butuh ID dari organization. Jadi kita akan menampung data ini ke dalam sebuah variabel. Nama variabelnya itu kita namakan saja
dollar organization. Kemudian kita tinggal panggil datanya dan kita panggil relasinya. Relasinya itu yang ada di sini ya, modelnya ini. Kita copy. Kemudian tinggal tambahkan ini create validate. Oh ini dolar ya, dolar. Jadi kalau di input nanti didapat ID-nya, kemudian kita input juga data leadernya. Sekarang kita coba jalankan. Kita refresh, misalkan kita isi ya. Oh ini nama organisasi ya. Prodi SI. Kemudian Haidir Rahmat. Submit. Ya, data berhasil ditambahkan. Haidir Rahman, Prodi SI. Ya, cara ini terlihat baik-baik saja ya. Cuman kalau misalkan ini kita buat dulu error ya. Kalau saya hapus ini bakal error ya. Jangan dihapus ya, komentar saja. Kontrol garis miring. Karena ini wajib di input, dia bukan null ya. Berarti dia wajib di input, makanya pasti error. Kita buat di error. Misalkan nama organisasinya Prodi TI. Febri Hidayat. Kalau kita submit ini bakal error. Ini error ya. Kemudian kita refresh, kita kembali ke halaman organization, ini juga bakal error karena tadi leader name-nya itu tidak di input ya. Makanya di halaman index, kita buka halaman indeksnya ini, tekan kontrol kemudian diklik alt z ya, di bagian sini ya, dia cari nama leadernya tapi tidak ada, makanya dia error. Jadi di sini kita harus lakukan pengecekan ya. Kalau organisasi leadernya ada, baru leader name-nya dicetak. Kalau tidak ada, ya diabaikan saja. Ini tinggal kalian tambahkan tanda tanya. Ini saya enter ya, supaya kalian lihat lebih jelas. Tambahkan tanda tanya di sini. Kalau kita refresh, harusnya sudah tidak error ya. Cuma di sini hilang ya, namanya Pak Febrian. Ya. Jadi kalau kalian bekerja dengan relasi, sebaiknya kalian tambahkan ini ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga ya. Kemudian seharusnya ini tidak boleh terjadi. Kalau misalkan leadernya itu gagal di input, harusnya data prodinya itu juga tidak boleh masuk. Nah, oleh karena itu untuk function store kita, ini perlu kita ganti metodenya. Jangan seperti ini. Kita butuh namanya DB ya, DB transaction. Jadi kalian buka laravel.com. Kita cari Ctrl K, cari database transaction. Ini database transaction. Dan untuk menggunakannya kalian perlu import, kemudian panggil DB-nya. Intinya DB rollback ini kalau misalkan terjadi sesuatu di sini, kalau ini gagal input, ini juga bakal dikembalikan ya. Jadi yang tadinya diinput akan kembali dikembalikan. Tapi kalau kedua-duanya berhasil diinput, baru commit-nya dijalankan. Tapi di sini kita butuh namanya try catch ya. Try kemudian catch. Ini kita ambil errornya, exception, kita tampung errornya dalam variabel $e. Kemudian kita ambil ya, use eliminate support, kita paste ke bagian atas. Selanjutnya kita panggil transaksinya di sini. Jadi ini bisa kita copy, di-cut ya, jangan di copy, langsung saja di-cut. Kemudian kita ambil commit-nya.
dipaste di sini. Jadi nantinya dia akan cek ya. Kalau keduanya berhasil, dia lakukan commit. Tapi kalau satunya gagal, maka yang tadinya berhasil input akan dikembalikan ya. Sekarang kita buat juga kalau dia error. Kalau dia error, kita harus lakukan ini, rollback, supaya ini dikembalikan. Ini di copy ya. Kemudian kalau error, jangan kembalikan ke index, kembalikan ke create supaya user bisa mengisi kembali datanya. Tapi kalau error, ini bukan with success ya, tapi with error. Jangan pakai S ya, cukup error. Ini data gagal ditambahkan. Kemudian di sini kalian kasih spasi ya, karena kita akan gabungkan dengan pesan errornya. $E kita ambil pesan errornya, get message. Ya. Sekarang kita coba. Kalau tadi kan kalau ada satu yang kosong, datanya tetap masuk ya. Sekarang kita coba. Kita create kembali, misalkan Muhammad Kadri. Oh ini salah ya, harusnya nama leadernya. Prodi PTI. Kita submit. Harusnya ini tidak boleh masuk ya. Ini dia tidak masuk. Ya, tidak ada masuk ya. Cuman ini kita belum cetak ya pesan errornya. Pesan errornya itu kita ambil dari indeks di bagian atas ya, ini kita copy, kita paste ke create, di bawahnya judul. Tapi untuk suksesnya kita ganti jadi error ya. Ini juga error. Untuk alertnya jangan sukses karena dia warna hijau, kita ganti jadi warna merah, danger. Ya, kita coba kembali. Prodi PTI Muhammad Kadri submit. Pesan error ya. Jadi sudah muncul error ya. Ini gara-gara leader name-nya itu kita komentar ya di sini, makanya di error. Tapi biasanya kalau saya ini tidak saya aktifkan ya untuk pesan errornya, karena user tidak butuh seperti ini. Karena ini kan yang dimengerti itu hanya oleh programmernya ya. Jadi biasanya ini saya hapus saja. Supaya muncul tuh semua ini, data gagal ditambahkan. Kita coba kembali. Data gagal ditambahkan. Kemudian sekarang kita kembalikan ya, supaya dia berhasil masuk. Sekarang kita coba ulangi lagi. Prodi PTI, leader name-nya Muhammad Kadri, dan di submit ya, data berhasil ditambahkan. Jadi kedepannya semua store kita dan update kita akan menggunakan ini ya, try catch, meskipun kita hanya menginput pada satu tabel ya. Kemudian kita buat lagi di bagian edit ya. Ini kita minimize, kita copy yang ini, kita cari editnya, kemudian di paste. Ini ganti jadi edit, ini juga jadi edit ya. Kemudian kita perlu mengirimkan data organization-nya. Kemudian kita ambil lagi di editnya. Ini kita ambil dari create ya. Ctrl A, copy, create-nya sudah beres, kita close ya. Indeksnya juga kita close. Kita paste ke edit ya. Ini edit organization ya. Kemudian di sini jangan lupa dikirimkan, oh ini ganti ya. Jadi update. Jangan lupa parameternya $organization. Dan di sini metodenya adalah put ya. Kalau kita klik edit, sudah tampil ya. Tinggal kita cetak datanya. Sini kalian copy. Ini tambahkan koma, kemudian ini panggil name ya. Ini kalian copy saja, ambil komanya juga. Kita paste ke sini. Tapi jangan lupa ini kita panggil dulu
relasinya ya. Relasinya tadi itu ini organisasi leader. Jangan lupa ini tambahkan tanda tanya ya, supaya kalau dia kosong dia tidak error ya. Leader underscore name. Kita refresh, muncul ya. Kalau saya klik cancel, saya klik yang bagian prodi PTI, ya ini juga muncul. Ini kosong ya, tidak error ya. Kemudian bagusnya lagi kalau kita pakai UUID, ya ini sudah saya bilang ya, kalau sekarang ini tidak bisa ditebak-tebak ya. Kalau saya ganti jadi 1, ya ini tidak ditemukan. Beda kalau kita pakai ID ya. Kalau pakai ID, saya edit. Kalau saya ganti ini jadi 2, ini bahaya ya. Cuman kalau yang digunakan hanya untuk admin, ya ini tidak masalah. Tapi kalau yang akses itu banyak user, ya ini tidak boleh dilakukan seperti ini. Harus menggunakan UUID ya, karena ini susah ditebak. Sekarang kita buat editnya. Ini kalian copy ya, dari store saja kita copy. Dan ini di copy isinya store, kita paste ke update. Tapi ini kalau gagal ditambahkan, bukan kembali ke create ya, tapi kembali ke edit. Jangan lupa edit, dia butuh parameter $organization. Kemudian di sini ini sama seperti di student ya, ini. Berarti tinggal student update. Berarti di sini $organization update. Ya, ini sama. Ini tidak masalah ya. Ini tidak error. Ini hanya gara-gara IntelliSense-nya tidak bisa baca. Kalau tidak mau muncul seperti itu, kalian bisa tambahkan query. Jadi sudah hilang ya. Tapi ini tidak perlu ditambahkan karena tidak bermasalah. Kemudian ini juga update ya. Oh ya, ini bukan update ya, tapi ini update or create. Kenapa update or create? Karena di sini ini kan kalau ini sudah pasti update ya, karena datanya dia ada. Tapi kalau yang ini bukan update karena dia datanya kosong, makanya dia adalah create. Jadi kalau kalian bekerja dengan one to one, ini bukan update, harusnya update or create. Kalau kita tes, Muhammad Kadri, Prodi PTI, Muhammad Kadris, Prodi PTI. Submit, data berhasil ditambahkan. Tapi ini Muhammad Kadrinya dia tidak berubah ya. Seharusnya dia juga berubah. Ya, ini kalau kalian bekerja dengan one to one, ini tidak bisa dilakukan seperti ini. Karena kita harus mengirimkan datanya. Kita tidak bisa otomatis ya. Kalian buka kurung array. Kemudian di sini kita ini enter saja. Buka kurung array. Ini kita panggil datanya ya. Datanya itu yang di sini. Organization ID. Organization ID didapat dari mana? Didapat dari $organization. Kemudian ambil ID-nya. Kemudian data kedua, yaitu leader name ya. Ini leader name. Leader name didapat dari mana? Dari $validate. Dan di sini leader name. Jadi ini kalau untuk edit, untuk update, ya kalian harus lakukan manual ya. Tidak bisa langsung $validate. Sekarang kita coba kembali, kita edit lagi ini kita hapus, ini kita tambahkan S. Kita submit, jadi sudah berubah ya. Ini S-nya sudah hilang, ini S-nya sudah bertambah.
Sekarang kalau ini kita tambahkan kembali Febri Hidayat, submit. Ini sudah berhasil ya. Ini kita hapus kembali supaya datanya sesuai ya. Jadi ini sudah aman ya. Kalau delete itu sama saja ya. Kalian tinggal ambil saja dari student. Copy saja yang ini. Meskipun tabelnya 2, karena dia berrelasi, berarti yang perlu kita hapus itu hanya organization. Karena kalau kita hapus organization, otomatis leadernya juga bakalan ikut terhapus ya. Kita refresh, kita delete. Oke, data berhasil dihapus. Jadi CRUD-nya sudah selesai ya untuk one to one. Berikutnya kita akan mempelajari namanya soft delete. Jadi kalau di Windows, kalian menghapus sebuah file, filenya tidak langsung terhapus ya. Dia masuknya ke recycle bin ya. Nanti di recycle bin kalian bisa hapus permanen atau mau mengembalikannya, yaitu dengan restore ya. Jadi di Laravel kita juga bisa buat seperti itu. Kalau kita menghapus sebuah data, dia bisa tidak terhapus kalau kita menggunakan namanya soft delete. Tentunya di database itu dia tidak terhapus, tapi di view dia tidak tampil. Jadi kalian Ctrl K, cari namanya soft delete. Pilih yang ini ya, yang eloquent ya. Ini soft delete. Untuk menggunakan ini, kita perlu menambahkan sebuah field baru atau kolom, yaitu deleted at, dan kita perlu menambahkan soft delete pada modelnya. Untuk menambahkan ini, kita perlu menambahkan di struktur tabel kita ya, ini soft delete. Ini saya tutup semua, close Alt, Ctrl B, minimize semuanya. Kita cari, kita akan buat contohnya di student ya, nggak di sini. Sebenarnya kalian bisa saja langsung copy ya, copy ini dan paste di sini. Tapi kita akan buat kasus yang berbeda. Misalkan ya, aplikasi ini itu sudah digunakan ya, dan data-data ini itu sudah data real ya. Kalau kalian copy ke sini, nantinya kalian harus lagi menjalankan PHP Artisan migrate fresh minus sheet. Kalau kalian jalankan itu, strukturnya akan dibangun ulang dan semua datanya juga akan dibangun ulang. Nanti data realnya atau data aslinya itu bakalan hilang. Jadi kalau aplikasinya sudah digunakan, jangan tambahkan di sini. Kita perlu membuat sebuah file migration baru ya. Ctrl K, cari migration. Ya ini, database migration. Kemudian ini kalau kita mau buat migration, gunakan perintah php artisan make migration. Ini kalau kita mau buat tabelnya ya, create flag table. Tapi kita bukan buat table ya, kita copy saja yang ini. Ctrl B, buka terminal, paste. Kita mau menambahkan sebuah kolom ya, kolomnya adalah soft delete. Berarti sini kita namakan add underscore soft delete ya, soft. Kalau dua kata itu underscore lagi di delete. Kemudian misalkan kita mau lagi menambahkan kolom lainnya, sini kalian tambahkan saja n. Kita coba tambahkan jenis kelamin ya, yaitu gender. Kemudian to underscore nama tabelnya students. Nah, sebenarnya ini nama filenya ya. Ini bebas kalian menambahkan apa saja boleh. Tapi sebaiknya nama filenya itu sesuai dengan fungsinya atau isinya. Jadi kita namakan seperti ini. Kemudian ini yang penting, tabel apa yang mau kita rubah ya. Tabel yang ingin kita rubah itu atau kita tambahkan adalah tabel students. Nanti enter. Kalau saya buka di sini sudah ada ya file baru. Ini tadi yang kita buat nama filenya. Add soft delete and gender to student table. Kemudian untuk strukturnya, ini kita back ya. Ini back saja.
Kita kembali ke soft delete. Ini kita copy, kita paste di sini, dan jangan lupa ambil juga di bagian bawahnya. Kita paste di sini. Ya, ini gunanya untuk apa? Gunanya kalau nantinya kita lakukan rollback, kolom ini bakalan hilang ya. Nanti sebentar kita coba. Kemudian di modelnya juga harus kita tambahkan ini ya. Tidak perlu ambil soft use ya. Kita ambil saja soft delete-nya. App model student. Tambahkan koma di sini soft delete. Ya, ini bakal error ya. Jadi kalian harus tambahkan juga ini. Dan di paste. Ini bisa di close. Sekarang kita mau tambahkan lagi untuk gender ya, atau jenis kelamin. Dollar table. Kemudian kalau gender itu kan pilihan ya, dan pilihannya cuma 2 ya. Kita gunakan namanya enum. Ya, ini. Kalau enum pertama kolomnya dan apa pilihannya. Kolomnya adalah gender, kemudian pilihannya misalkan male dan female. Kemudian ini ada 2 pilihan, kalian bisa null label atau kasih default. Biasanya kita kasih nilai default ya. Defaultnya tuh male. Kemudian jangan lupa ini juga perlu kita hapus kalau nanti migrasinya dihapus ya. Untuk gendernya dollar table, kemudian drop kolom. Nama kolomnya apa? Kolomnya adalah gender. Kemudian kita buka DevDB ya. Kalau kalian perhatikan di tabel migration ya, ini part 1 ya. Karena ini pada saat digenerate dia semuanya bersamaan. Makanya dia batch 1 atau kelompok 1 lah. Di tabel student ini belum ada ya, belum ada gender, belum ada deleted tab. Sekarang kita running php artisan. Tapi kalau ini cukup migrate ya, migrate. Kalau kalian tambahkan titik 2 phrase, nanti dia akan bangun ulang struktur database-nya. Sementara kita tidak mau melakukan hal seperti itu ya. Jadi kalian enter. Ya, sudah jalan ya. Jadi hanya satu migrasi yang dijalankan. Kalau kalian kembali ke DevDB di bagian migration, ya ini sudah muncul ya. Ini kelompok 2 atau batch ke 2. Di tabel student, ini sekarang sudah muncul, ada gendernya dan ada deleted add. Jadi itu caranya ya kalau aplikasinya sudah digunakan. Kemudian misalkan pada saat tadi saya ketik, ini kan huruf kecil ya, kurang bagus. Kalau kalian ingin menghapusnya kembali, kalian cukup php artisan migrate titik 2 rollback. Kalau kalian rollback 1 kali, nanti dia akan menghapus yang batch kedua ya. Di sini, ini batch keduanya hilang. Tapi kalau kalian migrate lagi ya, ini semua bakal hilang. Kalau kalian rollback kembali 1 kali ya. Kalau di tabel student, ini kalau kita refresh, nanti close dulu ya, close student ya, ini sudah hilang ya untuk gendernya. Sekarang saya rubah kembali menjadi male dan female. Ini kita ganti jadi huruf besar male. Kita running lagi php artisan migrate. Jadi dia sudah masuk ya. Kemudian jangan lupa ini ditambahkan juga di modelnya ya, student di sini, karena kita punya kolom baru yaitu gender. Nah kalau mau ditampilkan di tabel student ya gampang ya.
tinggal di sini copy saja ini, garis datar, ini gender. Ya. Nanti kalian perlu tambahkan lagi di sini ya, di formnya. Ini saya tidak akan lanjutkan. Kita akan fokus ke soft delete-nya. Dan sekarang supaya gampang, ini saya tambahkan misalkan nama saya, Tamus Tahir. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kita submit. Nah, masuk ya. Sekarang kalau saya hapus, ya, data berhasil dihapus. Tapi kalau kita cek div db, ini saya reload dulu, close dulu, kita reload. Kita buka di tabel student ya. Pilih yang ini untuk data terakhir. Nah, ini masih ada ya, Tamus Tahir. Tapi nanti bedanya itu di data deleted tadi sudah muncul. Beda dengan data lainnya. Ini dia kosong. Tapi di sini tidak muncul ya. Sekarang bagaimana menampilkan data yang sudah kita hapus tapi masih ada di database. Jadi kita perlu buat route baru ya. Misalkan ini untuk recycle bin-nya. Di routes web. Ya, di sini ini kita copy alt shift. Oh, kita mengangkat saja. alt shift bawah. Kemudian alt bawah. Jadi alt shift bawah dulu baru alt bawah. Ini kasih komentar soft deletes. Kalau soft deletes ini kita akan arahkan ke trash ya, atau tempat sampah. Ya, ini sebenarnya kalian bisa buat controller baru, tapi kita juga bisa gabung pada controller student ya. Kalau sudah di bagian view, komponen, app, kita cari menunya alt shift bawah. Ini berarti student trash. Nah, ini trash atau tempat sampah atau recycle bin juga boleh. Kita refresh, muncul ya, kita klik. Nah, sekarang kita perlu buat metodenya di bagian controller student ya. Ini kalian copy saja dari index. Ini kita kasih komentar ya, soft delete, kita paste. Ini kita ganti jadi trash. Kemudian ini juga trash, ini trash student. Ini kita hapus. Kemudian kita buat view-nya. PHP artisan Mac titik 2 view paste. Ya. Untuk isinya ini ya. Kita bisa ambil saja dari student index ya. Ctrl A, copy, paste ke trash. Ctrl A, paste. Ini kalau kita refresh ya, di bagian trash ini datanya masih sama dengan di bagian student. Ini perlu kita perbaiki. Ini adalah di bagian trash ya, data-data yang dihapus pada tabel student ya. Kemudian bagaimana cara menampilkannya ya, kita kembali ke soft delete. Kita lihat di bagian sini query soft delete model ya. Kalau kalian tambahkan with trash di modelnya di sini ya, with trash berarti dia akan mengambil semua data dan juga data yang dihapus. Kita coba ya, kita ambil ini, kita paste di sini. Nah, kita refresh di bagian trash ya. Ya, ini muncul ya, data yang dihapus dan data yang belum dihapus. Tapi kita bukan mau buat ini, kita mau ambil data yang dihapus saja. Kita lihat dokumentasinya ya, ini ya, only trash, artinya hanya data yang telah dihapus. Kita ganti nih. Kalau kita refresh berarti hanya muncul satu ya, itu data yang dihapus, di sini tidak ada. Sekarang kita ganti dua ini jadi menjadi delete dan
restore ya. Tapi kita perlu dulu buat routingnya. Sini kalian copy, alt save, bawa. Ini untuk restore. Ini juga restore. Ini juga restore. Tapi kalau restore itu kita mengupdate data. Kalau mengupdate kita gunakan namanya put ya. Kemudian di bagian sini itu kalian harus tambahkan namanya with traced. With traced. Ini copy juga. Nah ini. Copy lagi satu kali, alt save, bawa. Ini untuk force delete ya, atau menghapusnya secara permanen. Berarti metodenya adalah delete. Ini kita namakan saja force delete. Kemudian di sini force delete. Kalau sudah, kita ke trace ya di bagian sini. Ini perlu kita hapus karena ini tidak digunakan. Ini alt save, bawa. Kemudian di sini metode routingnya ya. Routingnya itu adalah tadi apa namanya? Ini ya, restore. Restore, kalau restore berarti metodenya adalah put ya. Berarti ini restore. Anda yakin ingin mengembalikan data? Ini untuk restore, kemudian ini untuk ini ganti warnanya jadi kuning. Warna. Ini untuk force delete. Kalau force delete ini sudah sesuai, tinggal nama routingnya. Nama routingnya itu, oh ini lupa diganti ya. Student force delete. Berarti di sini jadi force delete. Anda yakin ingin menghapus secara permanen? Ini kita namakan saja force delete. Kalau kita refresh, muncul ya restore force delete. Kemudian bagaimana caranya buat restore? Nah ini kalian cari di bagian di soft delete. Nah ini ya, ini kalau mau di restore, gunakan restore. Kalau mau dihapus permanen berarti ini force delete. Ini permanent deleting model. Berarti kita perlu buat dua buah metode ya, metode restore dan metode force delete. Ini kalian ambil saja dari destroy ya, karena ini lebih pendek. Ini kita rubah menjadi restore. Restore. Kalau restore kembalikan ke student trace ya, jangan kembalikan ke student. Kemudian ini restore. Berarti student restore. Data berhasil data berhasil dikembalikan. Kemudian ini copy satu kali untuk force delete-nya ya. Kemudian nama metodenya itu force delete, berarti di sini juga force delete. Ini data berhasil dihapus secara permanen. Kemudian kalau force delete berarti kita copy yang ini, paste di sini, force delete. Kemudian ini tidak perlu ya, tidak perlu pakai $student karena kalau kita cek di dokumentasinya juga tidak perlu ya. Jadi ini bisa kalian hapus. Ini juga ya. Sekarang kita uji coba ya untuk restore dulu. Kita refresh, kita restore ya. Anda yakin ingin mengembalikan data, klik OK.
Nah ini kita cek ya di bagian trash di sini. Ini di web. Oh ini ya, kita harus menambahkan namanya model binding ya. Karena ini kita mengirimkan data student ya. Sama seperti di sini. Di edit ya. Ini kalian copy saja. Copy ini. Kemudian kita tambahkan di bagian sini, restore dan force delete-nya. Karena ini kita mengirimkan data student, ini juga data student ya. Kita refresh kembali, kita restore. Oke, ya data berhasil dikembalikan. Kalau kita ke halaman student, ya ini datanya sudah kembali ya. Sekarang kalau saya delete lagi, klik OK, ya, data berhasil dihapus, dia bakalan masuk ke sini. Kalau kita klik force delete, ya data dihapus secara permanen. Kalau kita buka lagi DevDB, kita cek ya di tabel student, seharusnya dia sudah hilang. Ya ini. Jadi data terakhir itu bukan lagi Tamus Tahir ya, tapi Line Bouts. Jadi itu cara penggunaan soft delete dan bagaimana menambahkan kolom ya, kalau misalkan aplikasinya sudah digunakan. Selanjutnya kita akan commit ya. Ini close all. Buka terminal di bagian git ya. Git add git commit -m pertemuan 10. Ini namanya db transaction and soft delete. Kemudian git push -u origin main. Kemudian kalau kita lihat di planning kita, ya ini seharusnya materi selanjutnya itu main ya. Tapi ini akan kita lewati dulu karena pertemuannya sekarang sudah pertemuan 10. Ya kita akan belajar dulu namanya storage dan middleware. Kita akan membuat sebuah template admin yang mana nantinya template admin itu akan kalian gunakan untuk tugas UAS kalian ya. Sekian untuk video kali ini.